Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMA Kahajat Mustafa. Perkenalkan, nama saya Alyasa dan nama saya Nurul Bayati. Di sini kita sebagai host di acara podcast SMA Kahajat Mustafa. Dan hari ini kita kedatangan tamu baru dari calon ketua dan wakil ketua MPK SMA KHZ Mustafa. So, hai dulu dong, Kak. Hai. Kita perkenalan dulu ya, Kak, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Biar semua orang tahu. Mulai dari kandidat nomor 1 dulu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurpadila dari kelas 11-2. Asal saya dari Sukaraja, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 24 September 2006. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Septian dari kelas 10-2. Tempat tanggal lahir 18 November 2006 di Tasikmalaya. Tempat sekarang di Kampung Cangkudu. Sebagai dari kandidat nomor 1. Nah, ini dia kandidat nomor 1 kita. Oke, lanjut kandidat nomor 2. Silahkan, Kak. Perkenalkan, nama saya Ibnu Fajar Sidik dari kelas 11-2. Saya berasal dari Sukaraja. Tempat tanggal lahir Tasikmalaya 27 September 2006. Mohon maaf, saya di sini sendiri karena rekan saya sedang sakit, jadi tidak bisa. Sekali lagi mohon maaf. Nama rekannya siapa, Kak? Nama rekan saya adalah Winda. Oke, kita doakan semoga cepat disembuhkan oleh Allah. Amin. Amin. Kita mau nanya nih, tapi jangan pada tegang ya, karena kita mau nanya beberapa pertanyaan doang kok. Ya, pertanyaannya juga nggak berat, cuma pertanyaan yang bikin semua yang nonton tahu gimana sih karakter dari MPK kita buat ke depannya. Apa sih yang buat rekan-rekan ini kepilih jadi ketua dan wakil ketua MPK? Mulai dari Kak Anissa dulu. Sebenarnya sih kalau alasan terpilih menjadi calon ketua MPK, saya kurang tahu, tapi mungkin guru-guru dan panitia LDKS dan pembina OSIS percaya kepada kami dan mereka yakin kalau kami mungkin bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau Kak Iqbal gimana, Kak? Sama, kurang tahu juga ya, karena kami di sini dipilih oleh panitia OSIS gitu. Saya juga bukan yang terbaik dari anggota-anggota LDKS lainnya, cuman panitia atau guru-guru lainnya mempercayai atau memilih saya sebagai calon wakil ketua MPK. Lanjut Kak Ibnu. Apa sih yang buat Kak Ibnu itu kepilih jadi calon ketua MPK? Untuk alasan jelasnya saya kurang tahu karena itu adalah rahasia toko dari para panitia. Jadi saya gak bisa banyak bicara karena untuk alasan yang benarnya itu ada di para panitia. Tapi mungkin juga mereka memilih Kak Ibnu sama juga karena mereka percaya pada Kak Ibnu. Iya, kemungkinan besar gitu. Nah, terus perasaan kalian pas kalian tahu kalian kepilih buat jadi ketua dan wakil ketua MPK gimana sih, Kak? Mulai dari Kak Ibnu dulu deh. Kalau saat pertama diberitahu saya menjadi calon, yang pasti saya terkejut dan tidak menyangka saya akan menjadi seorang calon ketua MPK. Terus ada perasaan bangga karena sudah terpilih, ada sedikit rasa senang juga. Berarti usahanya nggak sia-sia ya, Kak? Iya dong. Kalau buat Kak Anissa gimana, Kak, perasaannya? Kalau saya waktu itu pas mendengar pembina OSIS membacakan surat keputusan, awalnya saya terkejut dan saya juga tidak tahu bagaimana, kenapa, dan ya
kenapa saya terpilih menjadi calon ketua MPK gitu. Dan tapi ketika pembacaan surat keputusan itu saya juga merasa bangga karena usaha saya waktu LDKS dan juga pas lagi ditanya tidak sia-sia. Jadi saya alhamdulillah bersyukur banget gitu. Kalau Kak Iqbal gimana Kak? Sama nggak terkejut? Terkejut juga, yang pastinya alhamdulillah merasa senang dan bangga atas capaian yang telah saya peroleh di sampai titik ini. Mulainya dari LDKS sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Tujuan rekan-rekan ini masuk OSIS itu apa sih sampai bisa kepilih jadi ketua dan wakil ketua MPK? Dari Kak Anissa dulu. Tujuan pertama saya yang pertama ingin menambah wawasan yang lebih luas lagi tentang organisasi dan ingin menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh pembina OSIS dan guru-guru kepada saya. Dan juga ingin melatih sebesar apa kedisiplinan saya dan juga tanggung jawab saya begitu. Kak Iqbal. Tujuan saya pertama kali masuk LDKS yaitu ingin mengisi waktu luang yang bermanfaat dengan kegiatan-kegiatan di organisasi ini. Contohnya dengan mengembangkan kepemimpinan atau mengembangkan diri dengan melatih kerjasama, melatih komunikasi, melatih kedisiplinan juga, sehingga saya minat ingin gabung ke organisasi tersebut. Oh jadi Kak Iqbal masuk OSIS itu untuk memperluas pertemanan juga, terus untuk waktu luangnya juga bermanfaat. Iya. Kak Ibnu gimana Kak? Ya kurang lebih alasannya sama seperti calon kandidat nomor 1 untuk mendapat wawasan yang baru, relasi yang baru, dan juga mungkin untuk mendapat teman-teman baru atau pengalaman baru. Ya bisa dibilang seperti itu. Oke. Kalau sebelumnya rekan-rekan pernah masuk ke organisasi gak sih di SMP atau tahun kemarin pas waktu kelas 10? Dijawab dari Kak Ibnu dulu deh. Untuk SMP saya tidak masuk organisasi, jadi ya gak ada. Untuk SMA ya baru tahun ini masuk ke organisasi. Kalau buat Kak Anissa gimana Kak? Kalau buat saya, alhamdulillah waktu SMP saya pernah berorganisasi juga. Alhamdulillah juga saya keterima menjadi sekretaris. Tapi awalnya sih saya itu ingin mencalonkan sebagai bendahara ya Kak. Tapi gak apa-apa juga sih keterima menjadi sekretaris juga. Yang penting alhamdulillah karena sudah keterima. Kalau mau jadi bendahara, kenapa sih Kakak mau jadi bendahara? Ingin menjadi bendahara itu karena ingin menjaga, kan saya kalau memegang uang waktu awal-awal gitu boros, dan karena ingin menjaga agar tidak boros, jadi saya pengen memegang uang orang lain agar saya keingat ini ada uang orang lain juga kalau membayar kas kan pasti ada kas ya Kak di organisasi, pasti menyisihkan uang. Dan saya ingin nanti uang jajan saya, uang saku saya ingin menyisihkan uang dan tidak boros gitu Kak. Oh, tapi nggak kecewa kan gak keterima jadi bendahara juga? Enggak kecewa. Kalau buat Kak Iqbal gimana Kak? Udah pernah belum masuk organisasi di SMP? Jujur sih first time pertama kali di sini di SMA pertama kali jadi organisasi OSIS atau masuk OSIS gitu. Sebelumnya sih sempat daftar di SMP, tapi ada suatu kendala yang membuat saya mundur dari organisasi tersebut. Oh. Nah, oke Kak, kalian kan selama ngejalanin LDKS yang kesannya tadi kalian jelasin, pasti kan ada rasa capeknya, keluh kesah gitu pasti.
Kalian pernah gak sih ada niatan buat pengen berhenti, pengen keluar, pengen udahan gitu pas waktu capek-capeknya? Jawabannya mulai dari Kak Iqbal dulu deh. Kak Iqbal dulu. Mungkin pas LDKS saya pernah merasa ingin mundur dari kegiatan dari organisasi tersebut karena pas dulu LDKS saya banyak rintangannya, sempat ingin ngeluh terus pokoknya, tapi terus jalani lagi. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mulai terbiasa dan juga tidak ngeluh lagi. Motivasi kakak pas kan itu sempat ya pengen berhenti. Terus apa sih yang memotivasi kakak bisa nerusin itu sampai sekarang bisa jadi calon ketua MPK? Soalnya pas di LDKS itu saya kan berusaha semaksimal mungkin. Itu juga buat masa depan saya sendiri. Nah dari situ saya berpikir lagi atau agar kedepannya itu tidak begitu, tidak jadi mengeluh, lebih semangat lagi gitu. Nah kalau buat ke Anissa gimana? Kalau saya, kalau ingin ada rasa untuk keluar itu enggak. Tapi kalau lelah itu pasti ya Kak, capek ngeluh terus pasti. Tapi karena namanya juga kan organisasi dan juga pasti semuanya itu memiliki rintangan dan juga tantangan. Karena tidak semua, kalau kita ingin menjadi lebih baik juga, tidak semuanya pasti jalan lurus terus, pasti ada belok-beloknya gitu iya. Kak. Nah kalau buat Kak Ibnu gimana Kak? Kalau saya sih ya pernah ada perasaan ingin berhenti gitu, mengundurkan diri. Tapi ya ada guru saya yang menasihati saya untuk ya masuk ke Tetap organisasi, lanjut. ya tetap lanjut gitu. Karena ada manfaatnya di luar jam yang bisa dipelajari di kelas. Oke, nah kan waktu kemarin kampanye kan kalian punya visi misi kan? Punya. Coba dong disebutin lagi visi misinya. Dari kandidat nomor 1 dulu deh. Kami memiliki visi. Visi kami adalah membangun dan meningkatkan kinerja MPK SMA Kiai Haji Dal Mustafa dalam menjalankan tugasnya, serta berperan sebagai wadah penampung aspirasi-aspirasi siswa dan siswi SMA Kiai Haji Dal Mustafa yang dapat menjadikan MPK dan OSIS menjadi organisasi yang aktif, kreatif, disiplin, bertanggung jawab, berakhlak mulia, dan dapat dipercaya berlandaskan keorganisasian. Dan misi kami meningkatkan kualitas MPK sebagai pengawas dan evaluator bagi OSIS, menampung segala aspirasi-aspirasi siswa dan siswi, mengaplikasikan iman dan takwa, membudidayakan 5S yaitu sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Aktif dalam bidang pendidikan dan ekstrakurikuler, mengembangkan MPK OSIS sebagai organisasi yang memiliki nilai keorganisasian sehingga dapat menumbuhkan kedisiplinan para siswa sesuai dengan aturan yang ada. Nah buat Kak Ibnu gimana visi misinya Kak, sampein lagi. Visi kami adalah mewujudkan MPK sebagai organisasi terbuka, teladan, dan progresif, serta mengikuti perkembangan zaman sehingga dapat tercipta siswa dan siswi yang berakhlak mulia, jujur, kompetitif, dan berkarakter sesuai profil proyek Pancasila. Misi kami adalah memberikan kesempatan bagi seluruh siswa dan siswi di sekolah dalam menyampaikan aspirasi baik saran maupun kritik yang membangun. Mengkoordinasikan aspirasi dan informasi guna mendukung kerjasama antara perwakilan kelas, OSIS, dan ekstrakurikuler. Terakhir, merealisasikan program yang ada dan bisa melakukan inovasi yang bisa meningkatkan produktivitas siswa. Oke, aku mau nanya sama Kak Anissa dan sama Kak Iqbal. Di misi kalian itu kan tadi ada mengembangkan MPK sebagai organisasi yang memiliki keorganisasian sehingga dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa. Nah, itu tuh dengan cara apa?
Kami akan memberi caranya dengan mencontohkan kedisiplinan kami seperti datang ke sekolah tepat waktu dan mentaati peraturan-peraturan sekolah lainnya. Kan pasti ketika kalau kita itu contohnya memiliki misi untuk dapat menumbuhkan kedisiplinan para siswa dan siswi. Tapi kitanya tidak memberikan contoh yang baik, pasti siswa-siswa itu pasti bilang, MPK-nya juga tidak disiplin. Nah, jadi kita itu dituruti sama siswa dan siswinya karena kita tidak ingin. Jadi kami akan mencontohkan yang baik agar bisa diikuti oleh siswa dan siswi SMA KAI Haji Zainal Mustafa. Oh, Kak Caid dilakukannya itu dengan cara mencontohkan di kehidupan sehari-hari di sekolah ya? Iya. Oke, buat Kak Ibnu, tadi di PC-nya ada berkarakter sesuai profil Project Pancasila. Profil Project Pancasila itu kayak gimana sih, Kak? Ya, untuk itu kan sekolah kita sudah menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka. Di kurikulum Merdeka itu ada profil Pancasila, yaitu kita sebagai siswa harus beriman, bertakwa, berakhlak mulia, Berpikir kritis. ya berpikir kritis dan yang lain-lain gitu. Oke, nah dan di misinya tadi ada saran maupun kritik yang membangun. Kritik yang membangun itu kayak gimana sih, Kak? Kritik yang membangun itu kayak saya memberi sebuah kritik kepada Anda itu untuk membuat Anda menjadi lebih baik lagi, gak cuma ngomong ini itu aja. Oke, jadi solusi gitu. Ya langsung diberi solusinya. Oke. Nah, buat visi misi itu kalian juga pasti kan memilih visi misi itu nggak sembarangan. Pasti ada alasannya. Nah, alasan kalian memilih visi misi itu apa sih? Dimulai dari Kanisa dulu deh. Kami memilih visi misi itu karena kami ingin lebih mengembangkan lagi dan meningkatkan lagi organisasi MPK dan OSIS dan mengembangkan lagi visi misi yang dulu, bukan kami meremehkan visi misi yang dulu, tapi kami ingin mengembangkan ke dalam yang lebih baik lagi gitu, Kak. Oke, kalau buat Kak Ibnu, alasan milih visi misi itu apa sih, Kak? Alasan saya memilih visi misi ini karena menurut kami itu visi misi ini bisa membuat MPK SMA yang sekarang menjadi lebih baik. Itu adalah pemikiran saya. Oke, rekan-rekan ini punya jargon kan? Pasti punya, malahan kita punya pantun juga ya, Kak. Paket komplit dong. Pasti komplit. Coba dari tiap-tiap kandidat ucapin jargonnya masing-masing biar sekalian promosi juga. 1, 2, 3. Jargon kami berani beraksi. Gimana Kak Iqbal? Gimana? Diulang ya, Kak. Ini kayaknya Kak Iqbalnya gugup, Kak, jadi begini. Oke, coba ulang lagi. 1, 2, 3. Berani beraksi menggapai prestasi. Wih. Ada Itu tadi pantunnya gimana? Kalau pantunnya, kalau kami bilang pantun, kakak semua jawab cakep ya. Oke. 1, 2, 3. Kayu lengkung di atas batu, Cakep. batu halus buat sang ratu. Cakep. Ayo dukung nomor 1, pilihan bagus dan bermutu. Wow, pilihan bagus dan bermutu. Insya Allah. Jangan lupa coblos nomor 1. Iya, Kak Ibnu harus. jangan kalah dong, mana jargonnya? Punya jargon kan? Kalau untuk jargon saya ada, yaitu MPK SMA selalu terbuka. Oke, gak kalah juga ya kali ya. Boleh bareng satu lagi? Oke. 1, 2, 3. MPK SMA selalu terbuka. Nah,
Gimana sih cara kalian ngeyakinin siswa-siswa buat nanti pemilihan supaya mereka bisa memilih kalian? Mulai dari Kak Anissa dulu. Kak Ibnu dulu dong. Oh iya, oke. Kasihan Kak Anissa mulu. Gimana Kak? Ya, saya akan memperlihatkan bagaimana perilaku seorang pemimpin yang baik, yang bagus lah gitu. Bukan cuma seorang pemimpin yang bisa merintah aja. Tapi dibuktikan. Iya, butuh bukti bukan kata-kata. Iya. Kalau buat Kak Anissa gimana? Saya juga kurang lebihnya sama kayak Kak Ibnu. Jadi saya akan meyakinkan semua siswa-siswi di sekolah ini bahwa kami itu pasti bisa menjalankan tugas yang sudah diberikan, dan kami juga akan membuktikan bahwa kami itu bisa, bukan dengan ucapan saja gitu Kak, sama. Oke, gimana kalian udah cukup belum ini? Udah Ya, kasihan ditanya mulu. Iya. Nah, buat sesi pertanyaan mungkin dicukupkan sekian. Buat yang masih penasaran dan masih kurang dalam pribadi mereka, kalian bisa tanya-tanya langsung kepada mereka. Ya nggak Kak? Boleh nggak? Boleh dong. Dan buat siswa-siswi SMA KHJPA, jangan lupa tanggal 9 November 2023 memilih ketua MPK dan wakil MPK sesuai dengan pilihan kalian. Nah, sebelum kita tutup, kalian punya pantun nggak? Punya dong. Wah, iya. Jangan lupa bilang cakep, oke? Oke. Kak. Oke. Ibu Hajah pergi mengaji. Cakep. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cakep. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Cakep. Buat kalian yang nonton, jangan lupa like, Comment and subscribe di channel YouTube. SMA KHJPA Official. Sekian dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.